materi mengenai antibiotik yang pertama, yaitu mengenai penggolongan-penggolongan dari antibiotik. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, kami terdiri dari NIM 016 sampai NIM 033. Dan dalam presentasi ini akan ada 3 presentator lainnya selain dari saya sendiri yang nanti juga akan membantu menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalnya kita masuk mengenai antibiotik ya. Antibiotik itu yang kalau misalnya secara mudah kita bilangnya tahunya itu antibakteri, gitu kan, biasanya dikasih tahunya. Nah, kalau antibiotik ini biasanya kita kasih itu pada saat kondisi pasien kita mungkin mengalami infeksi atau misalnya terjadi suatu inflamasi. Tapi kalau misalnya kita pahami lagi, sebenarnya infeksi itu kan tidak cuma dari bakteri aja ya, bisa juga karena virus atau misalnya juga karena jamur atau misalnya karena parasit lain atau mikroba lainnya, gitu. Tapi untuk antibiotik ini mungkin lebih spesifik infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau misalnya kita curiga nih pasien kita ini sepertinya emang inflamasinya itu karena infeksi bakteri, gitu. Nah, terus kenapa ya di sini kami menampilkan struktur sel bakteri terlebih dahulu? Perlu kita ketahui dulu teman-teman, setidaknya secara umum ya kurang lebih seperti ini gambaran dari anatomi sel bakteri. Ya, dia punya kapsul, dia punya dinding sel, ada membran plasmanya, terus nanti di sitoplasmanya dia ada nukleoid, nanti ada juga ribosom. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena nanti dalam pemberian antibiotik itu ada tujuan-tujuan spesifiknya, misalnya antibiotik, misalnya tetrasiklin, ya mungkin spesifiknya bekerja pada ribosom dari sel bakteri itu, atau misalnya nanti pada beta-lactam, dia spesifik untuk bekerja di dinding sel dari bakteri itu. Jadi setidaknya secara umum kita tahu nih, oh ternyata antibiotik golongan ini tuh spesifiknya di sini. Terus nanti kita juga bisa tahu, oh ternyata antibiotik ini tuh resisten pada bagian struktur bakteri yang ini. Jadi kita bisa ganti nih kira-kira antibiotik mana yang bisa kita gunakan gitu. Terus juga nanti kita bisa tahu juga nih dari siklus hidup bakterinya. Ya secara umum siklus hidup bakteri itu ada kurang lebih ada 4 fase. Ada fase light, fase eksponensial, fase stasioner, dan juga fase kematian. Ya, misalnya kayak nanti untuk beta-lactam itu biasanya dia bekerja dengan baik itu pada saat fase bakteri yang memang lagi pertumbuhan gitu, di fase eksponensial misalnya. Gitu, atau misalnya nanti ada antibiotik yang bekerja pada fase dorman atau pada saat fase kematian ataupun fase stasioner. Jadi perlu juga kita setidaknya tahu bakteri itu secara struktur dan juga secara siklusnya itu seperti apa. Nah, kita akan masuk ke antibiotik karena kita tadi udah paham sedikit banyak mengenai bakterinya itu apa. Nah, kita akan masuk ke si antibiotiknya. Kurang lebih antibiotik itu adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat ataupun menghancurkan mikroorganisme lain. Ya, jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwa antibiotik itu secara umum dia punya 2 sifat. Ya, ada sifatnya sebagai sifat yang bakterisid dan ada juga yang bersifat bakteriostatik. Ya, bakterisid berarti dia antibiotiknya ini langsung menghancurkan si bakteri yang menginfeksi tersebut. Sedangkan kalau misalnya dia yang bakteriostatik, dia itu akan menghambat dulu nih kerja dari si bakteri yang menginfeksi itu, dan nanti sistem imun tubuh kita ini yang akan membantu untuk menghancurkan dari si bakteri yang menginfeksikan gitu. Nah, kalau misalnya juga kita ngomongin antibiotik, biasanya kita juga sering mengaitkannya itu dengan resistensi. Nah, resistensi itu adalah kemampuan si bakteri itu untuk menetralisir ataupun melemahkan dari kerjanya si antibiotik. Jadi si antibiotik tadi yang harusnya sensitif sama bakteri itu tuh ternyata dilemahkan gitu cara kerjanya, dan jadinya tuh tidak sensitif lagi gitu. Itu si resisten antibiotik. Tapi pada kesempatan ini kita akan lebih membahas apa-apa saja sih golongan-golongan dari antibiotik yang biasanya kita gunakan.
Nah, ada 4 klasifikasi dari antibiotik di sini yang kami bagi. Yang pertama itu ada antibiotik yang menghambat atau merusak dinding sel bakteri seperti beta-lactam, ada bacitracin, ada vancomycin, dan juga trimethoprim. Terus juga ada antibiotik yang menghambat sintesis protein, misalnya itu ada aminoglycosid, furantoin, tetracycline, dan juga macrolide. Oke, terus ada juga yang menghambat enzim dalam metabolisme folat. Itu misalnya tetracycline dan juga sulfonylurea. Lalu ada juga yang mempengaruhi sintesis ataupun metabolisme dari asam nukleiknya, seperti quinolone dan juga nitrofurantoin. Oke, nah kita masuk ke klasifikasi ataupun penggolongan antibiotik yang pertama, yaitu yang merusak ataupun menghambat dinding sel bakteri, yaitu datang dari golongan antibiotik beta-lactam. Nah, secara umum untuk obat-obat dari golongan beta-lactam ini, contohnya itu kayak penisilin, terus ada cephalosporin, ada monobactam, ada carbapenem, dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang khas dari beta-lactam ini dan obat-obat turunan lainnya dari golongan si beta-lactam ini, dia punya cincin beta-lactam di dalamnya. Jadi biasanya kalau misalnya satu aja nih dari golongan beta-lactam ini yang mungkin pasiennya tuh udah terduga resisten, biasanya untuk golongan obat-obatan yang lainnya juga itu biasanya cenderung kemungkinan juga akan resisten terhadap obatnya itu. Tapi nanti itu biasanya kita coba periksa lagi dari hasil labnya apakah memang betul-betul sudah resisten atau masih sekian persen gitu. Nah, kalau untuk si beta-lactam ini, yang persen itu maksudnya apa? Turunin pasti. Kalau ini itu dia misalnya masih sensitif. Emang dalam apa? Kamu tahunya, kamu ngomong persen gitu. Jadi kalau itu masih berarti dari kalau pas batu masih penggolongan antibiotik ya. Pertama, jadi kan antibiotik morfologinya itu beda ya sama virus. Kalau dia punya dinding, ya dia punya membran, dia ada asam nukleiknya, ada intisannya. Jadi obat antibiotik itu bisa terjadi di hambatan ke dindingnya. Kalau dihambat dinding selnya, dia pasti nggak kebentuk dong kan, ya nggak bisa bereplikasi. Begitu juga kalau dihambat ke proses pembentukan proteinnya, itu juga akan terbentuk turunan antibiotiknya yang si bakterinya yang tidak infeksius. Begitu juga dengan pembentukan fungsi dan sebagainya. Jadi untuk beta-lactam itu golongannya seperti penisilin dan sebagainya. Dan itu tidak ada istilahnya cross resistance. Kalau pada fluoroquinolone, iya Pak, kecil ya. Oh iya.